Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kita akan belajar matematika bersama DR Taufik H. Taratan, 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 taratan. Boom. Oke, di sini kita akan masuk ke video uraian KTOM full score lagi. Nah, di sini kita akan bahas soal kontes terbuka Olimpiade Matematika bulan Maret tahun 2020, yaitu bagian B nomor 2. Nah, di sini KTOM Maret 2020 itu merupakan KTOM eh, serial simulasi kompetisi sains provinsi tahun 2020. Nah, di sini soalnya yaitu diberikan bilangan asli A, B, dan C sedemikian sehingga A plus B plus C dan ABC merupakan perpangkatan dari 2. Buktikan bahwa AB ditambah BC ditambah CA habis dibagi 5. Oke, bisa Anda mengerjakannya? Silakan pause video ini untuk Anda coba mengerjakan sendiri. Baru kita akan bahas bersama-sama. Ya, mari kita bahas. Oke, sebelumnya di sini untuk yang belum tahu KTOM, KTOM adalah kontes terbuka Olimpiade Matematika yang diselenggarakan setiap bulan dan gratis tentunya. Nah, untuk info lebih lanjut silahkan Anda buka link berikut yaitu ktm.tomi.or.id atau klik link di deskripsi. Nah, seperti video-video sebelumnya, yaitu ini video keempat, ini video kelima dari KTM Full Score. Di sini isi videonya yaitu cara mendapatkan ide, kemudian pengembangan ide, kemudian penulisan uraiannya, kemudian feedback dari KTM. Oke. Nah, langsung saja kita akan bahas. Nah, di sini soalnya tadi diberikan bilangan asli A, B, C. Kemudian A plus B plus C dan A, B, C itu perpangkatan dari 2. Oke, mungkin cara mendapatkan ide dari ini, kita lihat kan ini kan bentuk perpangkatan dari 2. Nah, berarti A plus B plus C itu bisa kita buat jadi 2 pangkat sesuatu. Misal 2 pangkat N. Ya kan, karena perpangkatan dari 2. Nah, begitu juga untuk ABC. ABC merupakan perpangkatan dari 2. Berarti ABC juga kita bisa buat 2 pangkat sesuatu. Misal 2 pangkat M gitu. Nah, kemudian intinya gimana? Intinya kalau kita lihat bentuk perpangkatan, berarti kan itu bentuk perkalian ya atau ya faktor gitu kan. Nah, di sini kalau bentuk perpangkatan ya udah kita lihat yang bentuk perkalian yaitu ABC. Coba ABC sama dengan 2 pangkat M. Nah, di sini A kali B kali C itu kan hasilnya 2 pangkat M. Artinya eh, di sini kan faktor prima satu-satunya dari ABC adalah 2 ya kan. Ya, jadi 2 pangkat sesuatu gitulah. Nah, artinya di sini karena perkaliannya hasilnya 2 pangkat sesuatu, tentunya A bakal bentuknya 2 pangkat sesuatu, misal X gitu kan. Kemudian B itu juga bentuknya bakal 2 pangkat sesuatu, misal Y gitu. Kemudian C itu juga bentuknya tuh 2 pangkat sesuatu, misal Z gitu. Ya kan? Karena kalau kita kalikan A, B, C, berarti kan jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat Y dikali 2 pangkat Z, yaitu X plus Y plus Z, ya kan, sama dengan 2 pangkat M. Nah, benar kan? Yaitu X plus Y plus Z itu sama dengan M gitu. Jadi, kalau kita lihat perkalian A, B, C bentuknya 2 pangkat sesuatu, ya jadi masing-masing dari A, B, C itu ya bentuknya di 2 pangkat sesuatu juga. Nah, idenya tuh di situ ya. Nah, kemudian untuk pengembangan ide selanjutnya. Nah, setelah kita bentuk A, B, C seperti ini, ya udah kita lihat bentuk penjumlahannya. Nah, di sini coba kita substitusi nih, yaitu A ini, B ini, C ini. A itu 2 pangkat X, ditambah B itu 2 pangkat Y, kemudian C itu 2 pangkat Z. Itu sama dengan 2 pangkat N gitu. Nah, di sini kalau kita lihat ini kan bentuknya 2 pangkat semua kan ya. Terus idenya gimana? Nah, coba kalau bentuknya 2 pangkat semua, gimana kalau kita tanpa mengurangi keumuman ya, tanpa eh, mengurangi keumuman. Nah, kita anggap bahwa A itu lebih besar atau sama dengan B atau lebih besar
B itu lebih besar sama dengan C, sehingga di sini ya kan tanpa mengurangi kuman kita bisa buat seperti ini kan. Nah, sehingga kalau A lebih besar sama dengan B lebih besar sama dengan C, itu berarti X lebih besar sama dengan Y lebih besar dari sama dengan Z, ya kan? Ya, X lebih besar Y lebih besar atau sama dengan Z, ya kan? Nah, di sini tanpa mengurangi kuman, jadi boleh karena bentuknya itu sama. Dua pangkat sesuatu, dua pangkat sesuatu, dua pangkat sesuatu. Jadi tanpa mengurangi kuman ya kita anggap aja urutannya gini gitu kan. Nah, nah terus apa yang kita dapatkan dari sini? Ya, di sini kalau kita lihat persamaan ini kan yang pangkat paling kecil itu dua pangkat Z kan tentunya. Nah, di sini eh, berarti coba kita bagi semuanya dengan dua pangkat Z. Karena dua pangkat Z itu yang paling kecil, ya kan? Kenapa enggak dua pangkat N? Ya tentu saja enggak. Dua pangkat N kan merupakan penjumlahan dari semua ini. Jadi ya enggak mungkin N itu bakal lebih kecil dari eh, X, itu enggak mungkin. Harusnya N ya pasti lebih besar dari X karena ya penjumlahan dari semua ini, ya kan? Ya udah, kita bagi dengan yang paling kecil yaitu dua pangkat Z. Nah, kalau kita bagi dua pangkat Z, tentunya ini bakal jadi dua pangkat X min Z, ya kan? Nah, kemudian yang suku kedua juga bakal jadi dua pangkat Y min Z. Kemudian yang suku ketiga, ini dua pangkat Z dibagi dua pangkat Z tentunya jadi satu, ya kan? Oke, sama dengan yang kanan itu dua pangkat N min Z, ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat ini kan selalu genap ya. Pasti genap ya. Dua pangkat sesuatu pasti genap. Nah, ya dua pangkat sesuatu itu bisa ganjil, yaitu kalau dua pangkat nol itu hasilnya satu, ya kan. Nah, kalau dua pangkat satu, dua pangkat dua pangkat ke atas, bilangan ke atas itu pasti genap, ya kan. Nah, di sini kenapa ini pasti genap? Karena kalau misalkan ini ganjil ya, ganjil, maka ini kan sama dengan satu. Jadi kalau ini sama dengan satu, ini udah ada plus satu, jadi kan ini harusnya nol, ini harusnya nol, ya kan nilainya. Nggak mungkin dua pangkat sesuatu itu hasilnya nol, ya kan nggak mungkin kan. Nah, artinya ya tentu saja dua pangkat eh, dua pangkat n min z itu adalah genap, genap, ya kan. Nah, di mana ya tentunya n min z itu enggak sama dengan nol atau ya tadi n min z itu lebih dari nol gitu. Jadi dua pangkat n min z itu genap, ya kan. Nah, kalau kita udah tahu ya yang kanan itu genap, tentunya jumlah yang kiri juga genap, ya kan. Nah, padahal di sini ada satu, satu ini ganjil. Nah, kita punya dua suku lainnya berarti supaya kalau dijumlahin dengan ganjil hasilnya genap, berarti jumlahan ini adalah ganjil. Ini dijumlah itu hasilnya ganjil. Nah, kalau dua suku dijumlah hasilnya ganjil, maka tentunya pasti salah satu dari ini ganjil dan salah satu lainnya adalah genap. Jadi antara ini sama ini itu tuh ada yang genap, ada yang ganjil. Itu ya. Nah, terus gimana cara nentuin yang ini ganjil, yang ini genap, atau yang ini genap, yang ini ganjil gitu. Nah, cara nentunya coba kita lihat suku-sukunya kan dua pangkat X min Z sama dua pangkat Y min Z. Dimana kita punya ini X itu lebih dari atau sama dengan Y, ya kan? Maka dua pangkat X min Z itu bakal lebih dari atau sama dengan dua pangkat Y min Z, ya kan? Karena X lebih dari sama dengan Z, ya kan? Nah, padahal di sini kan kita nentuin mana yang ganjil, mana yang genap. Nah, di sini kan dua pangkat sesuatu yang hasilnya ganjil cuma dua pangkat nol, ya kan? Atau hasilnya satu gitu. Nah, artinya kita milih yang paling kecil, yaitu yang ini. Berarti yang ini itu sama dengan satu atau ganjil, ya kan. Jadi yang ini itu genap gitu. Oke, di sini paham kan? Jadi kita memilih eh, kita nggak bisa memilih ini genap, ini ganjil karena ini lebih besar. Kalau lebih besar harusnya yang genap, yang ganjil itu yang lebih kecil gitu kan. Nah, berarti udah kita dapat ya ini tadi, yang kecil adalah yang ganjil. Berarti dengan demikian dua pangkat Y min Z itu kan sama dengan satu, berarti dua pangkat nol. Maka
Y min Z itu sama dengan 0, maka Y sama dengan Z. Oke, di sini pertama kita dapat Y sama dengan Z. Oke, sekarang kita substitusi ulang ke sini, ke di samping sini lah ya. Nah, di sini kita kembalikan lagi 2 pangkat X min Z ditambah 2 pangkat Y min Z. Tadi kita udah dapat ya, 1 ya, ganjil gitu. Jadi harus 1 gitu, karena ganjil harus 1. Nah, kemudian ditambah 1 itu sama dengan 2 pangkat N min Z. Nah, di sini kita dapat nih 2 pangkat X min Z ditambah 2 itu sama dengan 2 pangkat N min Z. Nah, udah toh. Ini genap, ini genap, ini genap. Benar. Jadi genap tambah genap ya hasilnya genap itu. Ya udah, sekarang kita bagi lagi nih dengan 2. Kenapa? Ya karena di sini bilangan paling kecil, kecil adalah 2 gitu kan. Nah, kita bagi 2 kedua ruas. Jadi 2 pangkat X min Z min 1 ya kan. Ini dibagi 2 berarti pangkatnya jadi X min Z min 1 gitu kan. Oke, ini pisah. Nah, kemudian ditambah 2 bagi 2 itu 1. Kemudian di sini 2 pangkat N min Z dibagi 2 ya, jadi 2 pangkat N min Z min 1 gitu kan. Nah, ini bentuknya kayak tadi lagi nih. Yaitu ini pasti genap, ya kan? Nggak mungkin ganjil. Kalau ganjil ya ini satu, ini 0 gitu kan nggak mungkin kan. Jadi ini pasti genap. Nah, kayak tadi lagi kita lihat ini kan ganjil. Ya, berarti supaya dijumlah jadi genap, ya ini juga ganjil. Nah, karena 2 pangkat sesuatu ini ganjil, ya satu-satunya nilai yang memenuhi adalah 2 pangkat sesuatu itu yang hasilnya ganjil adalah sama dengan 1. Ya kan? Berarti 2 pangkat X min Z min 1 itu sama dengan 2 pangkat 0. Jadi ini sama dengan 0 gitu kan. X min Z min 1 sama dengan 0. Maka X itu sama dengan Z plus 1. Oke, sekarang kita dapat ini. Nah, setelah kita dapat 2 ini, ya kita lihat lagi nih, kembali ke sini. A itu kan 2 pangkat X. Nah, X udah kita bentuk jadi Z. Jadi sama aja 2 pangkat Z plus 1 ya kan. Nah, kemudian B itu 2 pangkat Y. Nah, Y udah sama dengan Z, berarti sama aja 2 pangkat Z gitu. Kemudian yang C itu kan 2 pangkat Z. Itu ya tetap 2 pangkat Z gitu. Nah, kenapa kita buat kayak gini? Nah, di sini kita buat kayak gini tuh biar cuma jadi satu variabel gitu. Variabel Z doang yang ada gitu kan. Jadi A itu 2 pangkat Z plus 1, B itu 2 pangkat Z, C itu 2 pangkat Z. Ya kan, cuma satu variabel gitu kan. Nah, di sini untuk ide awalnya ya kan. Nah, kemudian sekarang kita akan menuju pembuktiannya, yaitu buktikan bahwa ini habis dibagi 5. AB tambah BC tambah C A habis dibagi 5. Nah, oke, kita lanjut ke halaman 2 nih. Ya, kita tulis ulang ya. Tadi A itu 2 pangkat Z per 1 ya kan. B itu 2 pangkat Z, kemudian C itu 2 pangkat Z. Nah, di sini ya udah kita coba substitusi langsung ke sini. Jadi kan AB ini kan jadi 2 pangkat Z plus 1 dikali 2 pangkat Z ditambah BC berarti 2 pangkat Z sama 2 pangkat Z, 2 pangkat Z dikali 2 pangkat Z ditambah CA itu 2 pangkat Z dikali A itu 2 pangkat Z plus 1. Nah, di sini kalau kita hitung ya ini sama-sama 2 pangkat, berarti pangkatnya dijumlahin aja jadi 2 pangkat Z plus 1 plus Z, berarti 2Z plus 1 ditambah ini Z plus Z, berarti 2 pangkat 2Z ya kan. Kemudian yang ini itu sama ya Z ditambah Z plus 1 jadi 2 pangkat 2Z plus 1. Nah, di sini ada 2 pangkat 2Z plus 1, ini juga ada 2 pangkat 2Z plus 1. Itu sama. Jadi kan kalau apa? Sesuatu ditambah sesuatu kan jadi 2 kali sesuatu. Ya udah 2 kali 2 Z, pangkat Z plus 1 gitu kan. Nah, kemudian ditambah sisanya ini 2 pangkat 2Z. Nah, di sini kan 2 itu kan 2 pangkat 1. Ya udah kita tambahin pangkatnya. Jadi 2 pangkat 2Z plus 2 ya kan, 1 tambah 1 2 ditambah ini sisanya 2 pangkat 2Z. Nah, di sini ada pangkat 2Z, ini ada pangkat 2Z. Ya udah kita faktorin. Faktorin dengan 2 pangkat 2Z. Sehingga di sini bagi 2 pangkat 2Z jadi tinggal 2 pangkat 2 ya kan. Yang ini kita bagi dengan 2 pangkat 2Z 1 gitu. Nah, di sini sama dengan 2 pangkat 2Z
2 kuadrat ditambah 1 itu adalah 5. Nah, di sini udah dong kelihatan ini adalah bentuk perkalian 5. Ya kan? Ini kan tadi yang sama dengan ini kan berarti AB ditambah BC ditambah CA itu sama dengan ini. Sama dengan 2 pangkat 2Z dikali 5. Ya kan? Nah, karena ini ada perkalian 5, ya tentu terbukti habis dibagi 5. Nah, di sini paham kan untuk di sini penjelasan ide dan pengembangan idenya? Oke, sekarang kita lanjut ke penulisan. Gimana tuh cara menulis semua ide tadi dalam bentuk tulisan? Nah, di sini oke, kita lihat nih. Ini penulisan saya saat mengerjakan kontes itu ya, Maret 2020. Nah, di sini soal dapat ditulis. Nah, satu menulis soal dapat ditulis kan A, B, C itu elemen N atau bilangan asli ya kan. Bisa ditulis gini. Terus A plus B plus C itu sama dengan 2 pangkat sesuatu, 2 pangkat N. Dengan N itu bilangan bulat ya kan. Nah, di sini ditulis seperti ini. Kemudian begitu juga yang ini. Nah, di sini M juga bilangan bulat, ya kan? Nah, terus buktikan bahwa ya ini habis dibagi 5 gitu. Nah, kemudian penulisannya kita mulai dari tanpa mengurangi keumuman. Yang tadi awal-awal itu. Nah, tanpa mengurangi keumuman berarti kan A lebih besar dari B, lebih besar dari C, lebih besar atau sama dengan ya, sorry. Lebih besar atau sama dengan 1. Oke, di sini ada lebih besar atau sama dengan satunya karena ini bilangan asli, ya kan? Nah, di sini kan dari A, B, C itu sama dengan 2 pangkat M, maka dapat ditulis bahwa, nah ini yang ide tadi. Berarti A itu 2 pangkat sesuatu, B juga 2 pangkat sesuatu, C juga 2 pangkat sesuatu. Dengan X plus Y plus Z itu sama dengan M. Nah, di sini karena A lebih dari sama dengan B, lebih dari sama dengan C, maka X lebih dari sama dengan Y, lebih dari sama dengan Z. Ya kan, ditulis seperti itu. Nah, kemudian setelah kita udah nulis ini, ya kita langsung aja ke penjumlahannya. Jelas bahwa A kurang dari 2 pangkat N, ya kan? Jelas dong. Karena 2 pangkat N ini sendiri, A itu harus dijumlah dengan B dengan C gitu kan. Maka X kurang dari N gitu kan. Nah, sini maka ya kita substitusi aja tadi, kemudian kita bagi dengan 2 pangkat Z, kasih keterangan gini, kemudian kita dapat seperti ini yang ide kita tadi. Nah, di sini juga kita tulis karena N min Z tidak sama dengan 0, maka ruas kanan harus genap, ya kan, ruas kanan genap. Sehingga haruslah salah satu dari ini dan ini, oke, maksudnya kan ini sama ini gitu kan. Jadi kita tulis saja salah satu dari 2 pangkat X min Z atau 2 pangkat Y min Z bernilai ganjil. Nah, ditulis nih karena X lebih dari atau sama dengan Y, maka yang ganjil atau yang nilainya 1 ya yang lebih kecil, yang 2 pangkat Z min, Y min Z, ya kan, sama dengan 1. Diperoleh ini langsung gitu boleh. Didapat, nah kita substitusi langsung. Ke sini kita tulis seperti ini kan dapatnya. Nah, sehingga kalau kita bagi dengan 2, kita dapat seperti ini. Yang ide kita tadi, 2 pangkat X min Z min 1 plus 1, kemudian sama dengan 2 pangkat N min Z min 1. Nah, satu-satunya nilai yang memenuhi adalah 2 pangkat X min Z min 1 itu sama dengan 1. Nah, karena di sini tulis alasannya, karena ini harus ganjil, maksudnya yang ini ya harus ganjil ya kan, karena ini genap ini ganjil ya ini harus ganjil, maka ya satu-satunya nilai yang memenuhi itu sama dengan 1. Ya udah di sini dapat ini. Nah, kemudian langsung tulis aja kayak tadi, diperoleh ini, kemudian ini ditambah ini ya ini itu cuma buat ngecek ya, untuk ngecek yang ini ya bahwa itu memenuhi ya kan. Nah, kemudian langsung aja di sini sehingga AB tambah BC tambah CA, terus ini terus menulis ini. Nah, ini sama ya kayak ide kita tadi, ya udah tinggal tulis aja gitu, terbukti. Nah, terbukti bahwa AB ditambah BC ditambah CA habis dibagi 5. Oke, mungkin di sini cukup ya untuk penulisannya. Nah, sekarang kita lihat feedback dari KTM nih. Nah, di sini kita lihat nih, nilainya adalah 7 dari 7 poin atau full score ya kan. Ini nilai saya waktu itu ya. Nah, di sini feedbacknya atau umpan baliknya, solusi Anda sudah benar. Tapi di sini ada keterangan lain, ada tipe minor yaitu M dan N bukan elemen bilangan bulat, melainkan bilangan bulat non negatif. Nah, di sini nih sebenarnya ya udah benar jawabannya, tapi cuma
kurang di sini ya, M sama N itu kan tadi saya definisikan bahwa ini bulat ya. Harusnya di sini bilangan bulat non negatif. Kenapa? Ya kalau elemennya bilangan bulat berarti kan M bisa sama dengan N sama dengan min 1 gitu kan. Yang menyebabkan 2 pangkat M itu sama dengan setengah. Padahal kan itu 2 pangkat M tadi itu harusnya kan bilangan asli gitu kan. Jadi ya itulah kesalahan dikit ada di po minor gitu. Di sini M sama N itu harusnya bukan bilangan bulat aja tapi bilangan bulat non negatif gitu. Nah, di sini dari umpan balik ini atau feedback ini satu juga belajar untuk menulis lebih baik lagi ke depannya ketika menulis solusi uraian gitu. Nah, begitu juga Anda mungkin bisa melatih penulisan uraian Anda melalui mengikuti KPM atau kontes terbuka Olimpiade Matematika yang diselenggarakan setiap bulannya. Nah, Anda bisa langsung aja daftar, link ada di deskripsi. Nah, mungkin itu sudah cukup ya. Oh ya, ini selanjutnya penulisan Anda sudah bagus. Nah, ini penulisannya udah bagus, tapi cuma kurang yang ini aja gitu. Nah, keep it up. Nah, di sini waktu saya lihat ini, wah, penulisan saya udah dipuji ya. Mungkin udah seneng aja gitu. Terus keep it up. Oke, di sini eh, kita harus tetap meningkatkan penulisan itu. Oke teman-teman, tahu nggak sih kalau sebenarnya kita bisa dapat notifikasi setiap video barunya dengan cara klik subscribe, kemudian lonceng, kemudian klik semua, maka Anda akan mendapatkan notifikasi setiap video baru dari channel ini. Badum tes. Sekian, semoga Anda paham dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa saksikan video-video saya yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.